Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat video pengantar akuntansi dengan judul Jurnal Penyesuaian dan Posting ke Buku Besar. Saya Afzatur Ramadan dari kelas AK21F dengan nomor induk mahasiswa 10573111921. Jurnal Penyesuaian dan Buku Besar. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo mencerminkan jurnal yang sebenarnya. Buku besar adalah kumpulan akun-akun atau perkiraan untuk mencatat perubahan transaksi yang telah dicatat dalam jurnal ke dalam setiap akun besar yang sesuai transaksi yang telah dicatat dalam jurnal ke dalam setiap akun besar yang sesuai. Cara memposting jurnal umum ke buku besar. Pertama, mencatat tanggal transaksi. Yang kedua, mengisi kolom dalam akun nomor halaman jurnal. Yang ketiga, mengisi kolom referensi dalam jurnal dengan akun yang bersangkutan. Manfaat jurnal penyesuaian yaitu untuk melakukan penyesuaian terhadap saldo-saldo yang terdapat di neraca saldo yang benar dan dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusun laporan keuangan. Komponen posting jurnal penyesuaian. Komponen yang perlu disiapkan dalam posting. Yang pertama, siapkan akun buku besar yang telah diperlukan. Yang kedua, tambahkan akun buku besar yang diperlukan. Yang ketiga, jurnal penyesuaian dengan dilengkapi nomor halaman jurnal. Berikut contoh jurnal penyesuaian dan posting ke buku besar. Lasky Salon merupakan salon untuk pria dan wanita yang melayani perorangan, perusahaan maupun instansi pada tanggal 31 Desember. Usaha salon tersebut mempunyai saldo-saldo pada buku besar seperti pada tampilan di bawah ini. Neraca saldo di atas belum seluruhnya menunjukkan saldo yang benar. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian informasi yang diperlukan untuk membuat jurnal penyesuaian pada akhir periode pada tanggal 31 Desember. Yang pertama, beban dibayar di muka. Perlengkapan salon yang tersisa pada 31 Desember 2015 sebesar Rp750 dengan perhitungan per 31 Desember 2016. Perhitungan perlengkapan salon. Perlengkapan salon sebelum penyesuaian sebesar Rp2.500 dikurangi dengan perlengkapan salon yang tersisa sebesar Rp750 dengan total perlengkapan salon yang terpakai sebesar Rp1.750.000. Berdasarkan perhitungan di atas, jurnal penyesuaian yang diperlukan untuk mengakui beban perlengkapan salon atau perlengkapan salon yang telah digunakan. Jurnal umum pada tanggal 31 Desember, beban perlengkapan salon sebesar Rp1.750.000. Kemudian perlengkapan salon sebesar Rp1.750.000 dikredit karena mengalami pengurangan. Kemudian akun beban perlengkapan salon mengalami penyesuaian sebesar Rp1.750.000 di debit. Kemudian perlengkapan salon dengan saldo akhir sebesar Rp2.500.000 mengalami penyesuaian sebesar Rp1.750.000 di kredit dengan saldo Rp750 di debit. Yang kedua, asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka sebesar Rp1.000.000 adalah asuransi karyawan yang dibayarkan tanggal 1 Desember 2015 untuk 4 bulan.
Pada tanggal 1 Desember 2015, perusahaan membayar asuransi sebesar 1 juta rupiah untuk 4 bulan dan dicatat ke dalam akun asuransi dibayar di muka atau piutang asuransi sebagai elemen aset pada tanggal 31 Desember 2015. Besarnya saldo akun asuransi dibayar di muka atau piutang asuransi masih tetap sebesar 1 juta rupiah yang menunjukkan saldo terlalu besar atau overstate. Hal tersebut tidak menunjukkan saldo yang benar karena untuk bulan Desember telah menikmati manfaat atas asuransi tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan jurnal penyesuaian untuk mengakui asuransi dibayar di muka yang telah menjadi beban asuransi. Dengan perhitungan asuransi dibayar di muka, asuransi dibayar di muka pada tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan 31 Maret 2016 atau 4 bulan sebesar 1 juta rupiah dikurangi dengan beban asuransi bulan Desember 2015 atau 1/4 dikali 1 juta rupiah sebesar 250 rupiah dengan total asuransi dibayar di muka selama 3 bulan atau 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Maret 2016 sebesar Rp750.000. Berdasarkan perhitungan di atas, jurnal penyesuaian yang diperlukan untuk mengakui beban asuransi atau asuransi dibayar yang telah dimanfaatkan selama 1 bulan atau bulan Desember 2015. Jurnal umum pada tanggal 31 Desember, beban asuransi sebesar Rp250 didebit karena beban bertambah. Kemudian asuransi dibayar di muka sebesar Rp250 dikredit karena mengalami pengurangan. Kemudian akun beban asuransi pada tanggal 31 Desember mengalami penyesuaian dengan sebesar Rp250.000 pada saldo Rp250.000 didebit. Kemudian akun asuransi dibayar di muka dengan saldo akhir sebesar Rp1 juta didebit mengalami penyesuaian sebesar Rp250.000 dikredit pada saldo sebesar Rp750.000 didebit. Kemudian yang ketiga, sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka sebesar Rp2 juta adalah sewa rental untuk peralatan kecantikan yang dibayar pada tanggal 1 Januari 2015 untuk 2 tahun. Pada tanggal 1 Januari 2015, perusahaan membayar sewa sebesar Rp2 juta untuk 2 tahun dan dicatat ke dalam akun sewa dibayar di muka atau piutang sewa sebagai elemen aset pada tanggal 31 Desember 2015. Besarnya saldo akun sewa dibayar di muka atau piutang sewa masih tetap sebesar Rp2 juta yang menunjukkan saldo terlalu besar atau overstate. Hal tersebut tidak menunjukkan saldo yang benar karena untuk bulan Desember telah menikmati manfaat atau sewa tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan jurnal penyesuaian untuk mengakui sewa dibayar di muka yang telah menjadi beban sewa. Dengan perhitungan sewa dibayar di muka, sewa dibayar di muka selama 2 tahun atau 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp2 juta dikurangi dengan beban sewa tahun berjalan atau 1/2 dikali Rp2 juta dengan total Rp1 juta sama dengan sewa dibayar di muka atau 1 tahun 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp1 juta. Berdasarkan perhitungan di atas, jurnal penyesuaian yang diperlukan untuk mengakui beban sewa atau sewa dibayar di muka yang telah memberikan manfaat selama 1 tahun atau pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015. Jurnal umum pada tanggal 31 Desember
beban sewa sebesar Rp1.000.000 didebit karena beban bertambah. Kemudian sewa dibayar di muka sebesar Rp1.000.000 dikredit karena sewa mengalami pengurangan. Setelah jurnal penyesuaian dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan posting ke masing-masing akun yang bersangkutan sebagai berikut. Akun beban sewa mengalami penyesuaian sebesar Rp3.000.000 didebit pada saldo sebesar Rp1.000.000 didebit. Kemudian akun sewa dibayar di muka dengan saldo akhir sebesar Rp2.000.000 mengalami penyesuaian sebesar Rp1.000.000 dikredit pada saldo Rp1.000.000 didebit. Kemudian pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah penghasilan yang telah diterima untuk periode-periode yang akan datang. Kemudian yang keempat, pendapatan diterima di muka atau BOT service. Pendapatan diterima di muka atau utang pendapatan sebesar Rp945.000 merupakan kontrak kerja sama BOT service bagi karyawan dengan PT Adidaya untuk 6 bulan terhitung sejak 1 September 2015. Pada tanggal 1 September 2015, perusahaan melakukan kontrak kerja sama dengan PT Adidaya sebesar Rp945.000 untuk 6 bulan pada tanggal 1 September 2015 sampai dengan 28 Februari 2016 yang dicatat ke dalam akun pendapatan diterima di muka atau utang pendapatan sebagai elemen kewajiban pada akhir periode akuntansi pada tanggal 31 Desember 2015. Besarnya saldo akun pendapatan diterima di muka masih tetap sebesar Rp945.000 yang menunjukkan saldo terlalu besar atau overstate. Hal tersebut telah menunjukkan saldo yang besar karena sampai dengan akhir bulan Desember 2015 pada tanggal 1 September 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 telah memberikan jasa. Oleh karena itu perlu dilakukan jurnal penyesuaian untuk mengakui pendapatan diterima di muka yang telah menjadi pendapatan jasa. Perhitungan pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka pada tanggal 1 September 2015 sampai dengan 28 Februari 2016 sebesar Rp945.000. Pendapatan kemudian dikurangi dengan pendapatan tahun berjalan atau 4/6 dikali Rp945.000 sebesar Rp630.000 dengan total pendapatan diterima di muka pada tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 28 Februari 2016 sebesar Rp315.000. Berdasarkan perhitungan di atas, jurnal penyesuaian yang diperlukan untuk mengakui pendapatan jasa atau pendapatan diterima di muka atau utang pendapatan yang telah memberikan jasa selama 4 bulan atau 1 September 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 adalah: dengan jurnal umum pada tanggal 31 Desember, pendapatan diterima di muka sebesar Rp630.000 didebit karena pendapatan mengalami pertambahan. Kemudian pendapatan jasa sebesar Rp630.000 dikredit karena pendapatan jasa mengalami pengurangan. Setelah jurnal penyesuaian dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan posting ke masing-masing akun yang bersangkutan sebagai berikut. Dengan akun pendapatan diterima di muka atau utang pendapatan dengan saldo akhir sebesar Rp945.000 dikredit mengalami penyesuaian sebesar Rp630.000 didebit. Kemudian akun pendapatan jasa dengan saldo akhir sebesar Rp11.500.000 dikredit mengalami penyesuaian sebesar Rp630.000 dikredit dengan saldo sebesar Rp12.130.000. Kemudian yang kelima, sewa diterima di muka atau utang sewa. Sewa diterima di muka atau utang sewa sebesar Rp1.200.000 merupakan penerima di muka
Sedangkan ruangan untuk 1 tahun terhitung pada tanggal 1 Oktober 2015 dengan akun pendapatan sewa mengalami penyesuaian sebesar Rp300.000 di kredit pada saldo sebesar Rp300.000 di kredit. Kemudian beban yang masih harus dibayar atau utang beban. Beban yang masih harus dibayar atau utang beban adalah beban yang telah terjadi tapi dengan akhir periode akuntansi belum dicatat. Kemudian yang keenam, gaji yang masih harus dibayar atau utang gaji. Gaji karyawan belum dibayar atau gaji masih harus dibayar untuk bulan Desember 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp750.000. Periode perhitungan gaji dan upah di perusahaan dilakukan secara bulanan, yaitu setiap tanggal 21 bulan berjalan sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya. Sedangkan pembayaran gaji dan upah dilakukan setiap tanggal 25 bulan berjalan. Periode pengujian untuk bulan Desember 2015 adalah 21 Desember 2015 sampai dengan Januari 2016. Berdasarkan perhitungan di atas, gaji dan upah untuk 4 bulan untuk bulan Desember 2015 tanggal 21 sampai dengan 31 Desember belum dilakukan pencatatan, sehingga akun beban gaji dan upah dan akun untuk gaji dan upah atau gaji yang masih harus dibayar mempunyai saldo terlalu kecil atau understated. Oleh karena itu, pada periode akuntansi dibuat jurnal penyesuaian untuk mengakui beban gaji dan upah untuk gaji atau kewajiban dari tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp750.000. Jurnal penyesuaian yang harus dibuat. Jurnal umum pada tanggal 31 Desember. Beban gaji dan upah sebesar Rp750.000 didebit karena beban bertambah. Kemudian utang gaji dan upah sebesar Rp750.000 dikredit karena utang gaji dan upah mengalami pengurangan. Kemudian akun beban gaji dan upah dengan saldo akhir sebesar Rp1.250.000 mengalami penyesuaian sebesar Rp750.000 didebit pada saldo sebesar Rp2.000 didebit. Kemudian akun utang gaji dan upah atau gaji yang masih harus dibayar mengalami penyesuaian sebesar Rp750.000 dikredit pada saldo sebesar Rp750.000 dikredit. Kemudian yang ketujuh, bunga yang masih harus dibayar di muka. Utang wesel sebesar Rp2.000.000 untuk jangka waktu 3 bulan terhitung mulai tanggal 1 Desember 2015 dengan tingkat bunga 12% per tahun. Pada tanggal 1 Desember, perusahaan melakukan transaksi dengan mengeluarkan wesel bayar atau utang wesel bayar sebesar Rp2.000.000 untuk jangka waktu 3 bulan atau 1 Desember sampai dengan 28 Februari 2016 dengan tingkat bunga 12 per tahun. Pada akhir periode akuntansi 31 Desember 2015, perusahaan belum mencatat beban bunga dan utang bunga, sehingga saldo akun tersebut terlalu kecil atau understated untuk menghasilkan saldo yang benar. Perusahaan harus mengakui dan mencatat beban bunga dan utang bunga atau bunga yang masih harus dibayar yang telah terjadi selama 1 bulan atau 1 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dengan perhitungan sebagai berikut. Perhitungan beban bunga. Perhitungan beban bunga pokok pinjaman dikali dengan tingkat bunga dikali dengan jangka waktu dengan
2 juta rupiah dikali dengan 12% dikali dengan 1/12 dengan total sebesar 20.000 rupiah. Kemudian jurnal umum pada tanggal 31 Desember beban bunga sebesar 20.000 rupiah didebit karena beban bunga bertambah. Kemudian utang bunga sebesar 20.000 rupiah dikredit. Setelah jurnal penyesuaian dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan posting masing-masing akun yang bersangkutan sebagai berikut. Dengan akun beban bunga dengan saldo akhir sebesar 750.000 rupiah mengalami penyesuaian sebesar 20.000 rupiah didebit dengan saldo akhir sebesar 770.000 rupiah didebit karena bertambah. Kemudian akun utang bunga mengalami penyesuaian sebesar 20.000 rupiah dengan pada saldo 20.000 rupiah dikredit. Pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Kemudian yang ke-8, bunga yang masih harus diterima atau piutang bunga. Investasi obligasi sebesar 10 juta rupiah diterima bunga obligasi sebesar 12% per tahun yang dibayarkan setiap semester atau 6 bulan sekali, yaitu setiap tanggal 1 November dan 1 Mei. Perusahaan mempunyai investasi dalam sekuritis berupa obligasi sebesar 10 juta rupiah seperti tampak pada neraca saldo dengan tingkat bunga 12% per tahun yang dibayar setiap tanggal 1 November dan 1 Mei. Pada akhir periode akuntansi 31 Desember 2015, pendapatan bunga yang telah diperoleh selama 2 bulan atau 1 November sampai dengan 31 Desember, pendapatan bunga sehingga jurnal akun pendapatan bunga dan piutang bunga menunjukkan saldo yang terlalu kecil atau understated untuk menghasilkan saldo yang benar. Perusahaan harus mengakui serta mencatat pendapatan bunga dan piutang bunga atau bunga yang masih harus diterima yang telah terjadi selama 2 bulan pada tanggal 1 November 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dengan perhitungan pendapatan bunga. Pendapatan bunga sama dengan pokok investasi kali tingkat bunga kali jangka waktu dengan total 10 juta rupiah dikali 12% dikali dengan 2/12 dengan total sebesar 20.000 rupiah. Dengan jurnal umum pada tanggal 31 Desember, piutang bunga dengan sebesar 200.000 rupiah didebit. Kemudian pendapatan bunga sebesar 200.000 rupiah dikredit. Kemudian akun piutang bunga yang masih harus diterima mengalami penyesuaian sebesar 200.000 rupiah didebit dengan saldo akhir 200.000 rupiah didebit. Kemudian akun pendapatan bunga mengalami penyesuaian sebesar 250.000 rupiah dikredit dengan saldo akhir sebesar 200.000 rupiah dikredit. Penyesuaian aset tetap. Aset tetap adalah aset yang mempunyai manfaat ekonomis yang berumur jangka panjang atau lebih suatu periode akuntansi. Kemudian yang ke-9, penyusutan peralatan salon atau peralatan salon sebesar 10.230.000 rupiah. Disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus selama 8 tahun tanpa nilai resida. Perhitungan dan jurnal penyesuaian peralatan salon. Perhitungan penyesuaian peralatan salon penyusutan sama dengan biaya perolehan dikurangi dengan nilai residu. Kemudian dibagi dengan umur ekonomis sebesar 10.230.000 rupiah dikurang 0 rupiah
dibagi 8 dengan total sebesar Rp1.278.750 per tahun. Kemudian jurnal umum, beban penyusutan peralatan salon sebesar Rp1.278.750 di debit karena beban mengalami pertambahan. Kemudian akun penyusutan peralatan salon sebesar Rp1.278.750. Kemudian akun beban penyusutan peralatan mengalami penyesuaian sebesar Rp1.278.750 di debit dengan saldo akhir Rp1.278.750 di debit. Kemudian akun akumulasi penyusutan peralatan salon dengan saldo akhir sebesar Rp2.557.500 sebesar dengan mengalami penyesuaian dengan sebesar Rp1.278.750 dengan saldo akhir sebesar Rp3.836.250. Kerugian piutang atau penurunan nilai piutang. Salah satu strategi untuk meningkatkan pendapatan penjualan adalah memberikan layanan atau penjualan kepada para pelanggan secara kredit. Kemudian yang ke-10, kerugian piutang atau penurunan nilai piutang. Piutang yang tidak dapat ditagih sebesar 1% dari saldo total piutang usaha pada akhir periode akuntansi pada tanggal 31 Desember 2015. Saldo piutang usaha yang di neraca saldo adalah sebesar Rp5.700.000. Piutang yang tidak dapat ditagih atau kerugian ditentukan sebesar 1% dari saldo piutang usaha pada akhir periode akuntansi. Artinya, piutang usaha yang dapat ditagih di periode yang akan datang diperkirakan sebesar 99% sehingga saldo piutang tersebut menunjukkan saldo terlalu besar atau overstate, maka perlu dilakukan penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat untuk mengakui kerugian piutang sebagai beban di laporan laba rugi dan mencatat cadangan kerugian piutang sebagai pengurangan piutang usaha di neraca. Perhitungan dan jurnal penyesuaian untuk kerugian piutang adalah dengan perhitungan kerugian piutang. Kerugian piutang 1% dikali dengan saldo piutang usaha sama dengan 1% dikali dengan Rp5.700.000 dengan total sebesar Rp57.000. Cadangan kerugian piutang baru Rp57.000. Cadangan kerugian piutang sebelum cadangan kerugian piutang baru Rp57.000 kemudian dikurangi dengan cadangan kerugian piutang sebelum penyesuaian dengan sebesar Rp45.000 dengan total penyesuaian sebesar Rp12.000. Kemudian jurnal umum pada tanggal 31 Desember, beban kerugian piutang dengan sebesar Rp12.000 di debit karena beban bertambah. Kemudian cadang kerugian piutang sebesar Rp12.000 di kredit. Setelah jurnal penyesuaian dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan posting ke masing-masing akun yang bersangkutan. Dengan nama akun, beban kerugian piutang mengalami penyesuaian sebesar Rp12.000 di debit dengan saldo akhir sebesar Rp12.000 di debit. Kemudian akun cadangan kerugian piutang dengan saldo awal sebesar Rp45.000 mengalami penyesuaian sebesar Rp12.000 di kredit dengan saldo akhir sebesar Rp57.000.
Berdasarkan ilustrasi salon, jurnal penyesuaian sesuai dengan tipe-tipe penyesuaian dapat diikhtiarkan seperti pada tampilan 4.4, sedang rangkuman buku besar dapat dilihat pada tampilan 4.5. Dengan akun beban perlengkapan salon mengalami penyesuaian sebesar Rp1.750.000 di debit dengan saldo sebesar Rp1.750.000 di debit. Kemudian akun perlengkapan salon dengan saldo akhir sebesar Rp2.500.000 mengalami penyesuaian dengan sebesar Rp1.750.000 di kredit dengan saldo akhir sebesar Rp750.000. Kemudian akun beban asuransi mengalami penyesuaian sebesar Rp250.000 di debit dengan saldo akhir sebesar Rp250.000 di debit. Kemudian akun asuransi dibayar di muka dengan saldo akhir sebesar Rp1.000.000 di debit mengalami penyesuaian sebesar Rp250.000 di kredit. Kemudian saldo akhirnya sebesar Rp750.000. Kemudian beban sewa mengalami penyesuaian sebesar Rp1.000.000 di debit dengan saldo akhir sebesar Rp1.000.000. Kemudian akun sewa dibayar di muka dengan saldo akhir sebesar Rp2.000.000 mengalami penyesuaian sebesar Rp1.000.000 di kredit dengan saldo akhir sebesar Rp1.000.000 di debit. Nama akun pendapatan diterima di muka atau utang pendapatan sebesar saldo akhir sebesar Rp945.000 mengalami penyesuaian sebesar Rp630.000 dengan saldo akhir sebesar Rp315.000 di kredit. Kemudian akun pendapatan jasa dengan saldo akhir sebesar Rp11.500.000 mengalami penyesuaian sebesar Rp630.000 dengan saldo akhir Rp12.130.000. Kemudian akun sewa diterima di muka atau utang sewa dengan saldo akhir sebesar Rp1.200.000 di kredit mengalami penyesuaian sebesar Rp300.000 di debit dengan saldo akhir sebesar Rp900.000. Kemudian akun pendapatan sewa penyesuaian sebesar Rp300.000 di kredit. Kemudian saldo akhir sebesar Rp300.000 di kredit. Kemudian menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian adalah daftar dari semua akun dan saldo yang terkandung dari buku besar setelah entry penyesuaian untuk periode akuntansi yang telah diposting. Neraca saldo setelah dilakukan penyesuaian melalui jurnal penyesuaian lalu diposting di buku besar. Tujuan dari pembuatan neraca saldo setelah penyesuaian adalah menunjukkan ringkasan kejadian atau peristiwa bisnis yang telah terjadi yang mempengaruhi aset kewajiban atau ekuitas penghasilan dan beban selama periode akuntansi. Yang kedua, memastikan total saldo di debit dengan total kredit telah seimbang atau balance sehingga siap digunakan sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan. Dan inilah contoh neraca saldo setelah penyesuaian seperti pada gambar di bawah ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.